Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dan segala puji bagi Allah yang telah mengutus seorang rasul yang membawa hidayah dan membawa agama yang benar. Walhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita dari kematian sementara kita, dan kepadanya lah nanti kita akan dikembalikan. Alhamdulillah wa syukurillah jamaah salat zuhur insyaallah ke depan, dan jamaah majlis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin sebelumnya yang sedang beristirahat dilanjutkan saja istirahatnya. Nah, mudah-mudahan juga ada jadi pahala kebaikan buat jamaah sekalian. Dan untuk mengundang keberkahan Allah, kita buka dulu kajian kita pada siang hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas tema yang berkenaan dengan ikhlas. Jadi tema kita hari ini itu menakar ikhlas ketika akhirat dan dunia itu menjadi tujuan utama. Ya, jangan-jangan selama ini kita merasa bahwa ikhlas itu harus full tanpa mengharapkan sesuatu dari bagian dunia. Pokoknya kalau ibadah itu murni karena Allah, gak usah pakai minta-minta dunia. Nah, jangan-jangan persepsi kita tentang ikhlas ini juga agak bermasalah. Maka penting tema ini diangkat supaya apa? Supaya kita memiliki pemahaman yang utuh. Ikhlas itu seperti apa sih? Apakah sehoror yang digambarkan gitu ya? Pokoknya gak ikhlas neraka aja gitu ya. Pokoknya kalau melakukan amalnya itu nggak sesuai dengan lurusnya hati juga nggak diterima 100% misalnya. Nah, kita akan memulakannya dengan satu hadis Nabi SAW yang saya yakin 100% jamaah hafal awalnya. Ya. Hafal apa? Awalannya. Innamal a'malu binniyah. Ya, segala sesuatu bergantung daripada niatannya. Dari hadis ini jamaah sekalian, kita bisa mengambil kesimpulan berkenaan dengan kalaupun ternyata ada orang salah dalam niatannya, itu tidak Allah celah. Kalau ada orang melakukan amal kebaikan, niatannya masih belum lurus gitu ya. Selama bukan untuk menduakan Allah aja. Ya, itu masih ada nilai kebaikannya. Dalam hadis ini kan hadis tentang hijrah. Jadi ketika Nabi menyampaikan sesungguhnya sesuatu itu bergantung daripada niatannya. Jadi amal itu bergantung dari niatannya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatannya. Nah, di sini kelanjutan dari hadis ini adalah faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka barang siapa yang hijrahnya itu murni karena Allah dan Rasulnya. Jadi yang hijrah bareng sama Nabi ini dari Mekah ke Madinah itu, atau hijrah secara kontekstual yang sekarang nih, mungkin kita dulunya buruk jadi baik. Dulu nggak kenal syariat, sekarang kenal syariat. Yang dulu nggak kenal sholat, sekarang kenal sholat gitu ya. Itu juga adalah bagian dari hijrah. Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, pure untuk Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallah wa rasulih, maka hijrahnya diterima sama Allah dan juga mendapatkan saksi nanti dari Nabi, bahwa Nabi nanti akan bersaksi, ya Allah, si fulan ini hijrahnya betul-betul karena engkau. Tapi selanjutnya nih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, tapi barang siapa yang hijrahnya untuk tujuan dunia, awi imra'atin yankihuha, atau untuk seorang wanita yang akan dinikahinya. Ini kan berkenaan dengan seorang laki-laki yang ikut hijrah dengan para sahabat lain ke Madinah, tapi tujuannya untuk apa? Menikahi seorang wanita yang sudah duluan ke Madinah gitu. Apakah Nabi mencela? Enggak. Apakah Allah kemudian mengazab? Enggak. Kata Nabi apa? Fahijratuhu ila ma hajar ilaih, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang diniatkannya. Akan sampai juga. Jadi kalau ada orang niatan hijrahnya pengen nikah, dapat juga jodohnya. Ini di antara jamaah sekalian mungkin yang belum nikah, mulai hijrah gitu kan, udah mulai pakai peci, janggutnya dipanjangin sedikit gitu kan, biar apa? Biar dapat tadi akhwat yang solehah. Jadi niatan hijrahnya pengen dapat akhwat yang solehah, boleh nggak? Boleh, silahkan aja gitu. Allah nggak mencela itu. Yang dicela itu adalah niatannya itu untuk mendapatkan pujian dari makhluk. Pengen lebih keren dari orang lain, pengen merasa diri lebih baik dari orang lain, itu yang nggak boleh. Nah, hijrah untuk karena dunia pun tidak dicela. Misalnya ada orang nih jualan jilbab,
Pas live TikTok kan pakai jilbab, ya kan? Betul nggak sih? Kalau kita kan walaupun kita nggak suka mantengin misalnya pas lagi jualan jilbab, tapi kan lewat aja tuh kan, lewat. Nah perempuan ini ketika menyalin atau mengambil contoh yang lain, dia akan buka jilbabnya gitu. Dan itu dia memang asli memang nggak pakai jilbab, cuman karena jualan jilbab jadinya pakai jilbab. Apakah kita katakan percuma pakai jilbab kalau cuma buat jualan? Enggak. Kenapa kita nggak boleh bilang itu percuma aja Ustaz pakai jilbab kalau cuma buat jualan? Paling tidak dia tidak bermaksiat kepada Allah saat dia jualan jilbab. Sekiranya dia tidak jualan jilbab, mungkin dia jualan tank top, ya kan? Mungkin dia jualan baju you can see misalnya yang menampilkan auratnya. Nah paling tidak saat dia sedang live TikTok itu tidak menampilkan aurat dan tidak menambah dosanya. Pokoknya kalau kita tahu tentang konsep ikhlas ini, kita tidak akan bermudah-mudah mengatakan percuma itu kayak gitu. Percuma, nggak ada yang percuma. Orang yang hijrahnya untuk wanita yang akan dinikahi juga Nabi bilang fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya akan sampai kepada yang diniatkannya. Maka laki-laki ini menikah dengan perempuan yang dicintainya. Ada orang yang hijrahnya pengen jualan. Tumben pakai gamis. Jualan gamis Ustaz Ramadan mumpung gitu kan. Jadi dia pakai gamisnya memang lantaran jualan. Apakah tercela? Enggak juga. Yang enggak boleh itu adalah menjadikan agama misalnya sebagai kedok jualan. Itu enggak boleh. Menjadikan baju tampilan luar itu sebagai apa? Sebagai bentuk manipulatif gitu ya. Supaya orang tuh tertipu dengan tampilan kita, akhirnya percaya dengan kita. Itu enggak boleh. Selama niatan kita lurus-lurus aja. Nah, maka itu juga kategorinya sebagai perbuatan yang tidak dicela oleh Allah dan juga Rasulnya. Di sini kita hadirkan nasihat dari Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam, Al-a'malu suratun qa'imatun. Amal itu dia bentuk rupa, ya bentuk rupa. Wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha, dan ruh pada amal itu adalah adanya ikhlas di dalam amal tersebut. Kayak jasad. Jasad ini tak ubahnya seperti amal. Jasad ini tidak akan punya nilai kalau tidak ada ruhnya. Sebagus apapun tampang kita, setampan apapun kita, bahkan sebagus apapun, seproporsional apapun tubuh kita, kalau nggak ada ruhnya, kemungkinannya dua. Ya kan? Kemungkinannya dua. Kalau nggak dibuang, ya dikubur kan gitu. Nggak mungkin dipajang, ya kan? Mayat itu dipajang nggak pantas. Dijadikan teman hidup juga horor, ya kan? Bapak bisa punya istri misalnya, meninggal. Saya cinta betul dengan dia, boleh nggak dikuburin seminggu? Silahkan aja kalau mau gitu ya, kalau mau. Nah, tapi nggak boleh secara syariat itu. Wa asri'u bil janazati, kata Nabi SAW, bersegeralah kalian dalam mengurus jenazah. Karena memang kalau sudah manusia itu tidak memiliki ruh, maka disebut jenazah. Dipajang nggak pantas, jadikan koleksi juga nggak boleh gitu kan. Pantasnya apa? Dikubur. Nah sama halnya dengan amal kita ini jemaah sekalian. Amal yang kita lakukan tanpa ada ruh ikhlas, tanpa adanya ruh ikhlas di dalamnya itu, maka tak ubahnya seperti seonggok bangkai yang kalau dipamerin gak bagus, ya memang bagusnya untuk dipendam. Baik. Lalu kemudian jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sesuai dengan yang Allah sampaikan. Ini tadi saya sampaikan bahwa niatan kita itu akan sesuai dengan balasan yang akan kita terima. Allah menyampaikan dalam surah Al-Isra misalnya, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Allah menyampaikan barang siapa yang ingin balasan dari amal itu disegerakan di dunia, maka kami segerakan balasannya. Ada orang nih rajin ke masjid, tujuannya pencitraan. Pengen supaya orang tuh memandang dia adalah orang yang soleh. Maka pandangan orang sebagai dia orang soleh itu nyampe ke dia. Ada orang rajin sedekah, tujuannya apa? Buat jadi anggota dewan. Nah misalnya nih ya. Maka dia akan sampai tertuju kepada apa yang diniatkannya. Allah segerakan itu. Kalau memang tujuannya tujuan dunia. Misalnya lagi ada orang yang suka berbagi di tengah-tengah masyarakat, tujuannya apa? Biar terpilih jadi RT. Wah ya, biar terpilih jadi RT. Maka Allah akan segerakan balasannya, maka dia jadilah RT yang terpilih. Sesederhana itu jemaah sekalian. Allah tuh nggak pernah zalim. Apapun yang kita buat itu ada balasannya.
Bahkan ketika niatan kita kurang lurus, Allah tetap kasih balasan itu. Tapi kan gitu. Summa ja'alna lahu jahannam. Lalu kemudian kami akan lemparkan mereka ke dalam neraka jahannam. Yaslaha madmuman madhura, yang menyala dalam keadaan hina dan dalam keadaan tertunduk. Gitu ya. Jadi kalau ada orang-orang yang melakukan amal, niatannya salah nih, bukan untuk Allah, tapi memang untuk makhluk, Pak. Kalau tadi kan lain nih, misalnya ada orang pakai jilbab karena jualan jilbab. Ini dia nggak menipu orang. Dia untuk menunjukkan nih, ini beb, ini misalnya kan gitu kalau jualan perempuan kan. Ayo Cin, ayo say gitu kan. Pokoknya lakinya orang dibilang sayang semuanya gitu kan. Ayo cinta, saya tuh pas nonton live gitu kan, pas lagi jualan. Ayo sayang, kata si suami orang dibilang sayang kan live TikTok kan gitu Pak ya, live jualan Shopee dan sebagainya itu. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dia bukan bermaksud untuk beramalnya karena orang, karena memang dia jualan. Ini dia pakai jilbabnya karena memang niatannya buat jualan, dan Allah tidak mencela itu. Yang dicela itu adalah dia menggunakan jilbab sengaja, padahal kesehariannya nggak pakai jilbab. Tujuannya apa? Untuk menipu orang supaya orang terpedaya bahwa dia adalah orang yang baik. Itu yang nggak boleh. Dia sudah terang-terangan memang nggak pakai jilbab, cuma dia untuk menunjukkan bahwa jilbab ini kalau dipakai dipasang di wajah itu seperti ini dan sebagainya, itu lain urusan. Tapi kalau ada orang melakukan amal kebaikan, rajin ke masjid supaya dibilang soleh, rajin baca Quran supaya pengen dapat penghargaan dari orang sebagai orang yang ahli Quran, rajin berjamaah supaya dipandang sebagai orang yang ahli masjid. Nah, kalau tujuan-tujuan model kayak gini, sekalipun pujian itu sampai kepada dia, diancam dengan ancaman neraka jahannam. Baik. Lalu jamaah sekalian, ada satu gambaran juga dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang melakukan amal perbuatan yang baik tapi salah niatannya. Innal abda, kata Nabi, ada seorang hamba la ya'malu a'malan hasanatan, dia beramal amal yang baik, amalnya itu dipandang oleh manusia, masya Allah, ahli sedekah dia, ahli masjid dia, ahli kajian, pokoknya semua ahli-ahli itu ada dia. Dia adalah ahli di semua ahli, kecuali pada bidangnya gitu ya. Pokoknya semua ahli ada di dia. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang amalnya itu adalah amal yang baik. Fatas adul malaikatu fi suhufin muhtamatin, lalu kemudian malaikat itu membawa catatan itu diserahkan kepada Allah. Maksudnya ini malaikat itu dengan bangga menyampaikan, ya Allah, hamba engkau si fulan itu, coba lihat catatan kebaikannya banyak betul ini. Nah, kita dari sini juga ada pelajarannya jemaah sekalian. Apa pelajarannya? Malaikat itu tugasnya nyatet, Pak. Gak ada urusan dengan niatan kita. Kita mau ikhlas mau enggak, selama kita sholat ada catatannya. Kita mau ikhlas atau enggak, selama kita bersedekah ada catatannya. Malaikat tuh nggak ngurusin kita ikhlas atau enggak. Ini dasarnya. Ketika malaikat tuh mengadukan amal seorang hamba kepada Allah, ya Allah, ini bawa catatan, si fulan itu amalnya baik semua. Ini nih ya Allah, bangga betul malaikat Pak bawa amalan kayak gini. Fatulqa baina yadayillah, kemudian diserahkan kepada Allah, fayaqulu alqu hadhihi shahifata, lemparkan catatan itu. Enggak usah dibawa deh, buang aja. Nih, Allah menyampaikan apa? Itu catatan yang banyak tentang kebaikannya, dibuang aja. Kenapa ya Allah? Fa innahu lam yurid bima fiha wajhi, karena sesungguhnya dia tidak mengharapkan apapun dari aku. Dia tidak beramal untuk aku. Dia beramalnya untuk selain Allah. Kata Allah, buang aja catatannya. Padahal malaikat dengan bangganya mengatakan, ya Allah, hamba engkau yang satu ini amalnya banyak betul ya Allah kebaikannya. Tapi apa kata Allah? Buang catatannya. Hempaskan. Gak usah dibawa ke sini gitu. Dibuang aja. Kenapa? Karena sesungguhnya dia beramal bukan untukku. Baik. Lalu kemudian jemaah sekalian dirahmati Allah, pertanyaannya adalah ikhlas itu apa sih? Kita ngomongin ikhlas ya. Gimana Pak? Ikhlas ya, pokoknya ikhlasinnya aja lah. Walaupun ikhlas hati dongkol gitu kan. Saya mobilnya kesenggol, bempernya penyok. Sabar aja saya, Ustaz. Ikhlasnya ya ikhlas sih, tapi kan mulai sudah tapikannya ya. Jadi ikhlas itu apa aja Mas kalian? Nah, di sini dari sekian banyak pengertian ikhlas yang disampaikan oleh para ulama, kita ambil beberapa bagian saja gitu ya berkenaan dengan masalah ikhlas ini. Jadi ikhlas itu supaya kita mengetahui makna dan juga pengejawantahan daripada ikhlas itu. Di sini ikhlas itu terbagi, al-ikhlasu ala thalathi darajat, terbagi menjadi 3 tingkatan.
Tinggal kita nih menakar kita tuh ada di mana sih ikhlas itu. Jangan-jangan selama ini memang gak ikhlas gitu, cuman di lisan, cuman lip service-nya aja ikhlas, padahal sebenarnya tidak ikhlas. Atau mungkin kita mengiranya kita nggak ikhlas, padahal dalam catatan kitab ini kita termasuk orang yang ikhlas. Apa sih ikhlas itu dan apa saja kedudukannya? Yang pertama, darajatul awam, yaitu derajatnya orang awam. Jangan tersinggung. Ini ada jamaah tuh kan, dia nanya, Ustaz, sebenarnya itu saya tuh gak enak hati Ustaz. Kenapa? Ada Ustadz menyampaikan kita ini orang awam. Kan awam tuh bodoh Ustadz. Bukan, awam itu pada umumnya gitu ya. Saya ulangi sekali lagi. Jadi kalau kita dibilang kita ini sebagai masyarakat awam, atau ini kita ini sebagai orang yang awam, bukan orang bodoh Pak, bukan. Orang awam tuh orang pada umumnya. Contoh gini, awamnya seorang muslim itu paling tidak dia sholat. Saya ulangi sekali lagi, awamnya orang muslim itu standarnya apa? Sholat. Jadi kalau ada seorang muslim gak sholat, gak awam namanya, gak umum. Paham sini? Saya ulangi sekali lagi. Awamnya, umumnya, seorang muslim itu kalau pas masuk Ramadan, dia puasa Ramadan. Jadi kalau ada seorang muslim masuk ke Ramadan gak puasa, itu gak umum namanya. Paham ya? Jadi awam itu bukan bodoh. Awam itu umum. Nah yang pertama, darajatul awam, derajatnya pada umumnya, ikhlas itu derajat yang pertama, derajat awam. Apa yang dimaksud dengan derajatnya ikhlasnya orang awam itu? Ifradul haqqi fi qasdil ibadati ma'a talabi hududid dunyawiyati wal ukhrawiyati. Memurnikan amal ibadahnya itu hanya untuk Allah dalam ibadah. Pokoknya niatannya itu untuk Allah pokoknya. Niatannya untuk Allah. Tapi bersamaan dengan itu dia minta hak-hak dunia dan juga minta hak-hak akhirat. Contohnya apa? Kahifdil badani, minta ya Allah sehatkan badan saya. Wal mali, ya Allah jaga juga badan harta saya. Wasihati, dan juga minta kesehatan ya Allah. Wasa'atir rizki, minta dilapangkan rezeki. Wadukhulil jannati, dan minta dimasukkan ke dalam surga. Wan najati minan nar, dan minta diselamatkan dari siksa api neraka. Ikhlas yang pertama, derajatnya orang awam itu adalah dia sholat. Tapi dengan sholatnya dia masih mengharapkan bagian dunia dan bagian akhirat. Nah ini ingin saya sampaikan buat jemaah sekalian. Tidak selalu amal ibadah yang kita lakukan, yang ujuk-ujuk minta dunia kita katakan gak ikhlas nih orang. Ustadz boleh gak saya sedekah biar kaya? Boleh. Ustadz boleh gak saya itu sholat duha biar rezekinya lancar? Bagus. Gitu ya. Ini jangan sampai orang tuh diponis model kayak gini. Ngapain kamu sholat duha? Biar lancar rezekinya. Percuma kamu sholat duha kalau niatannya nggak ikhlas. Disangkanya sholat duha yang ikhlas itu adalah sholat yang tidak meminta rezeki. Di sini ada yang hafal sholat duha? Doanya 20.000. Ya angkat tangan. Jarang-jarang pengajian Ustadz jangan boleh ya. Ada 40.000. Saya transfer 50. 1, 2, baik. Apa? Udah naikin baru angkat tangan ya, coba ya. Memang nih ya, tolong tandain ya. Gimana doanya? Wal quwwata wal qudrata Allahumma apa tegang, masya Allah. 50.000 nanti kirim nomor WA ya, nomor WA, nomor rekening nanti ke Ustadz ya. Tenang, nanti kita kirimkan 50.000. Barakallahu fikum ya. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengarkan baik-baik ini. Di dalam sholat duha sendiri itu diajarkan satu syariat, doanya itu sudah dituntun betul Pak. Gak usah ragu dengan doa ini, karena memang diajarkannya memang seperti itu. Apa doanya? Setelah kita puji Allah, Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal isbata isbatuka. Ini pujian semua buat Allah. Setelah kita puji Allah tuh segala puji bagi Allah yang menguasai waktu duha, yang mempunyai kelapangan dan sebagainya, kita puji Allahnya. Setelah itu ngapain? Allahumma in kana rizki fis samai, ya Allah kalau rezekiku masih di langit fa'anzilhu, maka turunkan. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu, kalau dia masih di bumi keluarkan. Wa in kana ba'idan faqribhu, kalau dia masih jauh ya Allah rezekiku itu dekatkan. Wa in kana mu'siran fayassirhu, kalau dia masih sulit untuk didapatkan mudahkan.
Wa in kana haraman fatahhiru, kalau dia masih bercampur dengan yang haram, sucikan. Ini minta apa ini? Minta apa? Rezeki. Jadi kalau ada orang sholat duha pengen kaya, pengen lancar rezekinya, apa masalahnya? Toh juga dia tidak meminta ke dukun, dia tidak meminta ke jin, dia tidak meminta ke pohon-pohon keramat, dia minta kepada Allah dengan sholat duhanya, Allah lancarkan apa? Rezekinya. Ya, supaya Allah lancarkan rezeki. Jadi gak ada masalah sebenarnya. Cuman kita aja mungkin mempersepsikan ikhlas itu terlalu ekstrim. Disangkanya ikhlas itu kalau ibadah aja, kalau tahajud aja, kalau dua aja, kalau sedekah aja, gak usah minta bagian dari dunia. Nah, nanti setelah ini kita akan lanjutkan kembali, kita seling dulu dengan azan zuhur. Masuk.